Rabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua jamaah Masjid Al-Ikhlas Kayombun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah berupa nikmat iman, nikmat usia, nikmat kesehatan, begitu juga kesempatan sehingga kita bisa berhadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat sebagaimana yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, satu nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mari bersama-sama senantiasa bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan takwa itu insyaallah kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan termasuk sebagai orang-orang yang bertakwa yang berhak mendapatkan jannatun tajri min tahtihal anhar. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa semoga terlimpah dan tercurah kepada kekasih Allah Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana syafaat beliaulah yang kita harapkan jamil akhir kelak. Mudah-mudahan kita termasuk sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa membaca petunjuk-petunjuk Rasulullah dalam hadis-hadisnya dan kita bisa menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua adalah umat Islam, umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'anul Karim, dan Allah memberikan bagi kita hari istimewa yaitu hari Jumat, di mana setiap nabi dan umatnya diberikan Allah hari-hari istimewa untuk beribadah kepada mereka. Alhamdulillah, kita hari ini adalah umat yang telah lulus uji, di mana Bani Israel diberikan oleh Allah hari ibadah untuk mereka pada hari Sabtu, tapi mereka tidak mau tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, sehingga Allah mengutuk mereka menjadi kera yang hina. Alhamdulillah, kita umat Islam, umat yang lulus uji pada hari besarnya. Buktinya adalah kita bersama-sama hadir di masjid ini dalam rangka menyambut suran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita juga sudah berada di 10 penghujung hari terakhir dari Ramadan. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, di mana satu malam itu siapa yang beribadah di dalamnya atau berdoa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, samalah dia dengan beribadah selama 83 tahun. Kalau dia membaca nun satu huruf, maka samalah dia membaca nun selama 83 tahun lamanya. Sementara kita mengetahui bahwa jarang umur umat Islam di akhir zaman ini yang lewat dari 83 tahun. Oleh karena itu, jangan kita menyanyiakan 10 malam yang terakhir dari Ramadan. Mari kita kencangkan ikat pinggang, bersungguh-sungguh beramal ibadah sebagaimana Rasulullah membangunkan istri dan anak-anaknya, keluarganya untuk beramal ibadah 10 hari yang terakhir Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang itu artinya juga bahwa kita sudah mendekati penghujung daripada Ramadan, yang artinya juga kita sudah dekat waktunya dengan menunaikan kewajiban yang satu lagi, yaitu kewajiban membayar zakat bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya
Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang yang fakir miskin. Amil zakat, mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan, sebagai kewajiban dari Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. At-Taubah ayat 60. Maka selain daripada kita diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan, maka di penghujung Ramadan kita juga diwajibkan membayar zakat. Jangan lupa jamaah untuk membayar zakat. Zakat itu ada dua, ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Bagi yang zakat mal yang sudah cukup haul dan nisab, baik itu unta ataupun sapi ataupun kambing, begitu juga dengan tanam-tanaman biji-bijian seperti padi dan gandum, maka wajiblah mereka membayarkan zakatnya untuk kewajiban membersihkan harta-harta mereka, sebagaimana Allah mengatakan bahwa zakat itu membersihkan harta orang-orang beriman sebagaimana api membersihkan karat pada besi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samiun alim." Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka yang membayar zakat. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui. At-Taubah ayat 103. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innal ladzina amanu wa amilus solihah wa aqamus shalah wa atuz zakah lahum ajrahum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun." Al-Baqarah 277. Yang artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang-orang yang beriman kemudian mereka mengerjakan amal kebaikan, melaksanakan salat, menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang membayar zakat nanti di hari akhirat, ketika hari hisab itu tiba, maka orang-orang yang mau membayar zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, Allah berikan mereka ketenangan jiwa. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut di dalam hati mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Di mana pada hari hisab manusia banyak yang merasa ketakutan dan bersedih hati, merasa bingung, dan hati penglihatan mereka bergoncang, sebagaimana Allah mengatakan di dalam surah An-Nur ayat 36. Ibu yutin ajinallah anturfa'a wa yuzkaru fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Bahwa orang-orang beriman itu adalah mereka orang-orang yang mendirikan salat dan membayar zakat, dan mereka takut pada suatu hari di mana mata dan hati menjadi goncang. Kenapa mata dan hati menjadi goncang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena neraka dan surga telah Allah tampakkan di depan mata kita. Begitu hari hisab itu tiba, begitu trompet sangkakala yang kedua ditiupkan, maka Allah buka hijab yang selama ini menutup pandangan mata kita dari zat Allah Subhanahu wa taala, dari azab neraka yang membakar dan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nampaklah bagaimana ngerinya, bagaimana dahsyatnya azab neraka yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Maka siapapun pada hari itu yang berdiri di masa itu, maka hati dan penglihatannya menjadi goncang. Tetapi tidak bagi orang-orang yang membayar zakat. Allah mengatakan, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak merasa takut, begitu juga mereka tidak bersedih hati. Al-Baqarah 277. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah janji Allah bagi orang-orang yang beriman yang mau membayar zakat. Kemudian apa ancaman untuk orang yang enggan membayar zakat? Disebutkan Allah Subhanahu wa taala
bahwa orang-orang yang enggan membayar zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, Allah menyediakan bagi mereka yaitu azab yang pedih, sebagaimana Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat 34. Wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabassirhum bi'azabin alim. Yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas, menyimpan perak, tetapi mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar gembira bahwa orang-orang yang enggan membayar zakat, Allah berikan mereka kabar gembira. Apa kabar gembira bagi orang yang enggan membayar zakat? Maka Allah katakan bahwa Allah menyediakan bagi mereka azab yang pedih. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam ayatnya surah At-Taubah ayat 35, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fataku biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun." Yang artinya, ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan emas dan perak yang dipanaskan dengan neraka jahanam itu disetrika pada dahi mereka, lambung mereka, punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah apa harta yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri, tidak kamu infakkan di jalan Allah, maka rasakanlah akibat dari apa yang selama ini kamu simpan. Begitu juga Allah berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 180 yang ayatnya berbunyi, wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayatawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah wallahu mirasus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir. Ali Imran 180. Yang artinya, jangan sekali-kali orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa kekikiran itu baik bagi mereka. Sebaliknya, kekikiran itu buruk bagi mereka. Di hari kiamat akan dikalungkan ke leher mereka apa harta yang mereka kikirkan selama di dunia. Allah yang mewarisi segala yang di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Begitu juga dalam Quran surah An-Nisa, Allah berfirman, wa'adallahu wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga diperintahkan berbuat baik kepada tetangga. Disebutkan oleh Nabi SAW dan para ulama bahwa siapa yang dimaksud dengan tetangga adalah 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kiri dan samping kanan, maka mereka adalah tetangga kita yang disebut dengan tetangga yang dekat. Wal jaril junub. Kemudian tetangga yang jauh adalah yang rumahnya lebih dari 40 rumah dari rumah kita. Oleh karena itu, tidak dikatakan seseorang itu beriman kalau dia membiarkan tetangganya dalam keadaan lapar, sementara dia di dalam rumahnya tidur dengan kenyang, bermimpi lelap, tertidur dengan indah. Tidak dikatakan seseorang itu beriman kalau tetangganya ada yang lapar, kemudian dia tidur dalam keadaan kenyang. Maka orang-orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah pendusta-pendusta agama. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka adalah pendusta-pendusta agama yang tidak menyuruh berbuat baik, yaitu memberi makan para fakir miskin. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman seorang Islam tidak dinilai dari putihnya pecinya, tidak dinilai dari putihnya jubahnya, tidak dinilai dari berlapis-lapis serbannya. Kalau dia membiarkan seorang tetangganya kelaparan, sementara dia tega tidur dalam kekenyangan dan bermimpi lelap dalam tidur indahnya. Oleh karena itu, orang yang beriman adalah orang yang peduli kepada
orang-orang yang membutuhkan, yaitu orang-orang fakir miskin, juga tetangga yang kekurangan. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Musawir berkata, pernah mendengar Ibnu Abbas berkata dari Ibnu Zubair, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan orang beriman siapa saja yang kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian di dalam hadis Bukhari juga dikatakan, qala Allahu azza wa jalla unfik alaika. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nafkahkanlah harta kekayaanmu, niscaya kamu akan diberikan gantinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata di dalam hadisnya, ittaqun nar walau bisikin tamrah. Takutlah, lindungilah dirimu dari api neraka walaupun dengan separuh biji kurma. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan lupa di sela-sela daripada ibadah puasa bulan Ramadan untuk kita membayar zakat fitrah maupun zakat mal. Insyaallah di masjid kita ini, di kampung kita ini telah diangkat dan ditugaskan para amil zakat yang insyaallah zakat ini akan kita mulai pengumpulannya besok di hari Sabtu jam 13.00. Oleh karena itu, bayarlah zakat mal, bayarlah zakat fitrah dengan segera agar para panitia bisa menyalurkan zakat kepada yang mustahak dengan sebaik dan secepat mungkin. Mudah-mudahan orang-orang yang ditugaskan amil zakat dan orang-orang yang membayar zakat, Allah lipat gandakan balasan pahala dan diberikan kebaikan harta baginya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.